Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bulan puasa. Nah, sebelum itu kita absen terlebih dahulu ya. Miftah, Lutfi, Firman, dan terakhir Aditya. Nah, baiklah, karena semuanya sudah masuk, kita akan mulai pelajaran dulu ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pengertian puasa, syarat wajib puasa, syarat sunnah puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, dan lain sebagainya. Nah, puasa berasal dari bahasa Arab, yaitu syam atau syaum yang artinya menahan diri. Secara istilah, puasa yaitu suatu amal ibadah yang menahan diri dari segala sesuatu maksiat yang dapat membatalkan puasa dari terbit matahari hingga terbenamnya matahari. Nah, bulan Ramadan itu sendiri yaitu salah bulan yang dapat membakar dosa-dosa. Nah, tentunya orang muslim atau Islam itu diwajibkan berpuasa pada saat bulan Ramadan. Nah, selanjutnya anak-anak, kita akan membahas tentang ketentuan puasa yang meliputi syarat wajib puasa, rukun puasa, hal-hal yang dapat membatalkan puasa, syarat puasa, sunah-sunah dalam berpuasa, dan ketentuan mengenai puasa Ramadan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang syarat wajib berpuasa. Nah, apa sih syarat wajib berpuasa itu? Yang pertama itu, kita harus beragama Islam atau Muslim. Yang kedua, berakal sehat, yang artinya tidak ada gangguan kejiwaan. Yang ketiga, balik atau sudah dewasa. Dalam Islam, kita dikatakan balik jika sudah yang laki-laki itu sunat dan yang perempuan itu sudah haid. Yang terakhir, kuat dan mampu melaksanakan puasa itu sendiri. Apabila belum mampu, maka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Berikutnya, beberapa orang yang diringankan atau boleh tidak melaksanakan puasa, namun harus menggantinya dengan sesuatu. Nah, yang pertama yaitu orang yang hamil tua atau baru saja melahirkan atau ibu yang sedang menyusui. Takutnya jika kita berpuasa, nanti dampaknya terhadap anak yang sedang di dalam kandungannya ataupun yang sedang disusuinya. Nah, yang kedua yaitu wanita yang sedang haid atau nifas. Jadi, orang yang haid atau sehabis melahirkan itu tidak boleh berpuasa terlebih dahulu. Namun, nanti bisa diganti berpuasa di lain hari. Nah, kemudian orang yang musafir atau bepergian jauh. Nah, cara menggantinya yaitu dia harus mengqadha puasanya. Nah, kemudian orang yang sakit karena sesuatu penyakit ataupun sakit karena hal yang lain. Nah, orang yang sakit tidak diwajibkan berpuasa, namun juga harus membayar puasa itu dengan fidyah. Kemudian yang terakhir, orang yang sudah tua atau lemah jika melakukan puasa. Orang tua jika tidak mampu berpuasa, maka juga akan membayar fidyah. Kemudian rukun dari puasa. Rukun dari puasa ini tidak boleh ditinggalkan ya anak-anak. Nah, yang pertama yaitu niat, dilakukan pada malam hari sebelum melakukan puasa. Niatnya yaitu nawaitu soma godin an'adai fadi syari ramadana hadihis sanati lillahi ta'ala. Nah, ayo sekali lagi kita baca niat puasa yuk. Niat puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Nah, syarat-syarat dari berpuasa. Syarat-syarat dari berpuasa itu apa saja sih? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama itu harus beragama Islam atau Muslim. Yang kedua, memayis orang-orang yang dapat membedakan hal-hal yang baik
dan hal-hal yang buruk. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas, yaitu wanita yang sedang tidak haid atau nifas boleh berpuasa. Yang terakhir, dapat menentukan waktu puasa. Nah, selanjutnya yaitu sunah-sunah dalam berpuasa. Sunah-sunah itu adalah amalan yang dianjurkan ketika kita berpuasa. Apa sih amalan-amalan tersebut? Nah, yang pertama itu menyegerakan berbuka puasa. Jadi, ketika kita berpuasa, apabila kita sedang mendengar azan maghrib, maka kita dianjurkan untuk segera berbuka puasa. Nah, yang kedua, berdoa ketika berbuka puasa. Jadi, ketika kita sudah mau berbuka puasa, kita tidak langsung untuk minum ataupun makan. Jadi, kita harus berdoa dulu ya. Mari kita baca bersama-sama doa berbuka puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, udah waktunya berbuka. Yuk, kita baca doa berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya Allah, karenamu aku berpuasa dan kepadamu aku beriman, dan dengan rezekimu aku berbuka. Dengan rahmatmu wahai Allah Tuhan Maha Pengasih. Nah, kemudian berbuka puasa dengan makanan yang manis-manis. Contohnya teh manis, kolak, sup buah, dan lain-lain. Ataupun kurma. Selanjutnya, makan sahur sebelum terbit fajar. Jadi, kita sahur itu sebelum fajar terbit. Nah, kemudian mengakhiri makan sahur. Yang terakhir, memperbanyak sedekah. Jadi, dalam bulan Ramadan itu kan bulan yang dapat membakar dosa kita, maka dianjurkan kita harus bersedekah, maka pahalanya akan berlipat-lipat. Kemudian amalan yang berikutnya yaitu memberi makan kepada orang yang berpuasa. Nah, yang terakhir, perbanyak bertadarus atau membaca Al-Quran dan mempelajari maknanya. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan sedikit tentang cara mengganti puasa. Nah, apa saja sih cara mengganti puasa Ramadan tersebut? Nah, yang pertama itu kita harus mengganti puasa di lain hari sebanyak puasa yang tidak kita lakukan pada bulan Ramadan. Nah, yang kedua yaitu fidyah atau memberi makan lebih kepada orang yang tidak mampu satu hari. Nah, kemudian anak-anak, kita harus memperhatikan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama yaitu makan dan minum secara disengaja. Yang kedua, muntah dengan disengaja. Selanjutnya, keluar darah wanita atau haid, gila atau hilang akalnya. Kemudian, berniat membatalkan puasa. Dan yang terakhir yaitu keluar dari Islam ataupun murtad. Nah, kita diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan karena banyak sekali hikmah yang kita dapatkan dari berpuasa Ramadan tersebut. Nah, apa saja sih hikmah-hikmah dari berpuasa Ramadan itu? Nah, yang pertama itu sebagai sarana agar kita bertakwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, puasa itu sebagai sarana kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, puasa juga dapat mendidik kita untuk bersikap jujur dan adil. Puasa juga menjauhkan kita dari sifat boros. Dengan berpuasa, kita juga dapat mengalami yang dialami oleh fakir miskin yang sedang kelaparan, sehingga kita dapat bersikap bersyukur ya. Nah,
kemudian yang terakhir, puasa juga dapat menyehatkan kita secara jasmani dan rohani. Nah, anak-anak, siapa di sini yang bisa melafalkan niat dari berpuasa Ramadan tersebut? Bagi yang mau melafalkannya, angkat tangan ya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu berikan kepada kalian semuanya. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Ibu juga mohon maaf apabila terdapat perilaku dan kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan lainnya.